Suami istri ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah mobil yang diprediksi Lanjut, guys, karena lanjut. kebocoran gas dari Di AC. Bahkan ancaman. polisi juga akan memanggil mekanik AC untuk menelusuri hal ini. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kejadian ini kan terjadi ya, ada mobil yang parkir di depan sebuah rumah, sudah lama parkirnya, dan pada pagi hari itu menimbulkan satu kecurigaan. Ada apa ini mobil kok diparkir lama? Ya, maka oleh warga dilihat dari kata jendulanya ternyata ada sepasang laki perempuan yang kelihatannya itu meninggal. Dan setelah pihak kepolisian dipanggil, pintu itu dibuka, ternyata memang betul. Ya, ada laki suami istri yang meninggal di dalam mobil itu. Nah, sepertinya yang perempuan hamil. Ya, dan ini kepolisian juga sudah sempat mengeluarkan statement bahwa ini kemungkinan meninggal karena histeris. Kita nggak tahu itu apakah ditemukan itu mobil dalam keadaan mesinnya atau enggak, tidak bisa ya. Cuman sekarang pihak kepolisian mempunyai prediksi bahwa ini adalah karena distribusi mobil, sehingga berinisiatif untuk memanggil mekanik air condition mobil untuk mengecek apakah memang ini mengeluarkan kantong atau tidak. Ya. Nah, ini terus terang gimana ini ya penanganannya kok seperti ini? Apakah tidak dilakukan otopsi saja Om Bob? Ya, sebetulnya kalau terjadi satu kejadian ada orang yang meninggal, tapi itu tidak wajar. Itu harusnya itu memang dilakukan otopsi Ya. supaya tahu bahwa dia meninggalnya kenapa. Kan ada ilmu kedokteran itu kan canggih. Orang yang meninggal begitu diotopsi bisa diketahui kenapa dia meninggal. Ya, ternyata ini pihak kepolisian mengatakan tidak dilakukan otopsi. Ya, nah, pertanyaannya kenapa tidak dilakukan otopsi? Ternyata katanya pihak keluarganya itu melarang, tidak setuju dilakukan otopsi. Jadi pihak kepolisian itu yang tadi menangani masalah ini manut. Ya udah, nggak diotopsi nggak apa-apa. Jadi pakai perkiraan tadi itu. Ya. Nah, kalau nanti AC-nya itu tidak ada racunnya bagaimana? Ya. Ya udah, dianggap ini meninggal biasa. Nah, ini kan jadi repot. Ya. Nah, kita tidak tahu sepanjang pengetahuan yang lama-lama selama ini, itu kalau terjadi kematian yang di luar kewajaran, maka itu wajib berdasarkan hukum itu harus dilakukan otopsi. Tetapi kenyataannya di Indonesia ini, kenapa kalau ada meninggal yang tidak wajar, mau dilakukan otopsi, keluarganya tidak boleh dan petugas itu tidak melanjutkan otopsi. Ya. Ini yang membuat misteri. Banyak terjadinya orang meninggal yang tidak wajar menjadi misteri. Apakah yang terjadi sesungguhnya? Apakah ada contoh harus dilakukan otopsi? Ya, kejadian yang tidak dilakukan otopsi walaupun meninggalnya tidak wajar, itu kita ingat waktu itu ada jaksa agung yang namanya itu Burhanuddin Lopa. Ya, kalau nggak salah namanya itu, beliau naik haji meninggal di tanah suci. Nah, itu juga tidak dilakukan otopsi, padahal berangkat dalam kondisi yang sehat dan umurnya itu ya relatif tidak terlalu tua lah ya, masih menjabat di jaksa agung. Sedangkan itu juga nah, waktu itu sedang di kasus itulah ya, bukan nggak dilakukan otopsi sehingga dianggap meninggal juga. Nah, sekarang ada contoh yang istimewa. Kita ingat tokoh perjuang HAM kita yang namanya Munir, itu dulu dia berangkat ke negeri Belanda untuk menerima penghargaan dari pemerintah Belanda atau internasional ya, bahwa dia adalah pejuang hak asasi manusia. Nah, di dalam perjalanan itu ternyata dia meninggal. Dan meninggalnya ya sepertinya biasa, habis
makan, minum kopi begitu, transit di Singapura, naik pesawat, di atas pesawat meninggal. Ya. Ya, orang pasti memang meninggalnya sepertinya pingsan. Ya, tapi oleh pemerintah Belanda ini dianggap tidak pingsan. Dan jenazah itu tidak boleh dibawa pulang ke Indonesia sebelum dilakukan otopsi di Belanda oleh pemerintah Belanda. Karena mengalaminya itu bukan wilayah Belanda atau penyerangan atau mendaratnya sudah di Belanda, jadi hukumnya hukum Belanda. Itu diotopsi. Nah, setelah diotopsi ketahuan bahwa Munir tadi itu kena racun dari tanaman. Ya, dokter kan hebat, kedokteran hebat kan, kedokteran kriminal kan luar biasa. Ketahuan dari rambutnya bahwa itu ada zat beracun. Kalau nggak salah waktu itu racunnya itu arsenik. Nah, makanya diumumkan bahwa Munir meninggal karena kena racun arsenik. Setelah diumumkan oleh pemerintah Belanda, maka Indonesia gerak menyelidiki Munir itu memang dibunuh atau tidak. Dan sidang itu cukup lama waktu itu, kalau kita mengikuti sangat menarik. Ya, ternyata memang dia dibunuh diracun oleh pilot Garuda yang pada saat itu tidak berdinas, tapi menemani Munir di dalam kelas bisnis. Ya, menemani dia minum kopi, transit dan setelah diselidiki macam-macam, juga memanggil banyak saksi, ketahuan kalau memang Munir itu diracun. Ya, jadi kalau ada yang meninggal karena tidak wajar, itu memang wajib diotopsi. Ya, supaya ya, yang meninggal itu udah nggak ngerti kan. Tapi kan tanggung jawab kita sebagai penegak hukum harus membela. Kalau memang dia itu meninggal karena dibunuh, kan harus ditarik itu yang bunuh siapa kan. Jangan seenaknya sendiri membunuh orang, tetapi bebas karena keluarganya nggak mau diotopsi. Kalau kita nonton film-film itu kan memang kalau ada yang tidak wajar itu kan semuanya tertuju dulu kan, keluarga dekatnya, teman dekatnya itu harus dicek semua, baru ketemu apakah ini memang wajar atau tidak. Ya, jadi sungguh kita sesalkan kalau memang undang-undangnya itu permintaan otopsi itu ditolak oleh keluarga, maka ini menjadi hal yang sangat tidak betul. Mudah-mudahan DPR itu bisa menetapkan ini harus dilaksanakan otopsi kalau dianggap tidak wajar. Jadi jangan ada buku diperintahkan dan tidak wajar karena tidak bisa otopsi. Ini merugikan keluarga yang ditinggal, merugikan kedua korban yang tidak mendapatkan. Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan, WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Hei, asik bener sih senyum-senyum sendiri. Bahagia banget. Senyum bukan sembarang senyum. Senyum tanda bahagia. Cakep. Daripada muka lu manyun, follow Instagram Pop seperti saya, Ningya. Pop FM Indonesia. Ini radio Pop FM. Wih, keren nih Instagramnya. Postingannya menarik, sangat informatif dan ada yang bikin ngakak ya. Makanya cepetan follow supaya kalau ada yang baru langsung tahu. Siap bos, langsung klik Pop FM Indonesia. Ini Instagramnya radio Pop FM. Ajak teman-teman untuk follow Pop FM Indonesia di Instagram dan Radio Pop FM. Jago Jakarta, Jawara Goyang Jakarta. Pokoknya harus tetap semangat ya untuk Anda, terutama yang saat ini lagi sibuk dengan pekerjaan, lagi beraktivitas
usahakan berusaha menyelesaikan apa yang sudah menjadi tugas dan juga kewajiban Anda. Walaupun sedang menjalankan ibadah puasa, tapi paling tidak kita ketika itu sudah mulai terbiasa lah ya, dan mulai beradaptasi. Jadi nggak terlalu berat, nggak seperti hari pertama yang bawaannya ngantuk banget, yang ngantuk ya lapar ya haus. Ya, biar tambah semangat pastikan buat tetap gabung di Jago Jaman Goyang Jakarta yang masih akan ditemani dengan lagu dan sambal sari pilihan. Waktunya sampai jam 1 bareng sama Joni Arif Batu aja. Bukan sarungan, juga bukan sayurkan, serokan, dan lain sebagainya termasuk sarungan ya. Pokoknya yang jelek-jelek janganlah. Nah, ngomongin soal kebiasaan Anda saat berbuka puasa, kami pengen tanya nih, saat buka puasa itu biasanya Anda langsung makan apa? Atau makan yang ringan-ringan dulu, kecilan, kek, kurma, kek, atau yang lain ya? Yang mana nih kebiasaan Anda? Aduh, Putri Winarti, selamat pagi yang ada di Bekasi. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Absen ya dan ya. Kalau kebiasaanku tiap kali buka puasa minum teh sama gorengan dulu dong. Salam-salamnya buat Pak Yanti Wafi, buat Pak Yanti Wulandari, dan juga Mama Leni, Bude Bambang, dan juga buat pop lover yang lagi dengerin aja ya. Lagunya diputer ya. Doni bertugas, bakal kita dibacain. Selamat menjalankan ibadah puasa. Amin. Terima kasih. Mama Leni, Doni, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya diputer ya Doni ya. Salam-salam buat keluarga dan juga buat lover. Pertama saya minum air putih dulu, lalu baca doa buka puasa, lalu pakai gorengan sama wortel, pakai warung kopi. Aku enak banget. Jadi kebayang.